Selamat malam Ibu Titik Krisnawati. Perkenalkan, nama saya Servulus Verlan Sumarmo, Angkatan Laskar 124, Gelombang 14, Kelompok 2, Jabatan Teknisi Elektromedis, asal instansi RSUD Ruteng. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pembelajaran yang telah dibahas pada agenda 2, yaitu mengenai nilai-nilai ASN berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan. Artinya, ASN harus mampu memberikan pelayanan optimal, prima bagi kepuasan masyarakat. Di mana di sini ASN harus mampu melayani masyarakat dengan secara optimal, secara prima dan semangat, sehingga masyarakat bisa merasa puas dengan pelayanan yang ASN berikan. Kode etik dari berorientasi pelayanan yaitu mampu melayani masyarakat. Terus yang kedua, semangat, cekatan, dan bisa diandalkan. Yang ketiga, mampu melakukan perbaikan. Untuk kata kunci dari berorientasi pelayanan itu sendiri yaitu responsivitas, kreatif, serta kepuasan. Yang kedua, akuntabel. Apa itu akuntabel? Yaitu ASN harus bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan atau dipercayakan oleh masyarakat. Sebagai ASN, kita harus bisa mempertanggungjawabkan, kita harus bisa mengoptimalkan apa yang telah dipercayakan, apa yang telah diberikan oleh masyarakat kepada kita sebagai aparatur sipil negara. Untuk kode etik dari akuntabel ini yaitu melayani dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menggunakan barang milik negara dengan efisien dan bertanggung jawab. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Untuk kata kunci dari akuntabel ini yaitu integritas dan transparan. Ketiga, kompeten. Yang ketiga, kompeten, yaitu di mana kita sebagai ASN harus selalu belajar untuk dapat mengembangkan kapasitas kita. Artinya, ASN dituntut harus bisa untuk selalu belajar, untuk selalu mengetahui hal baru, sehingga dapat mengembangkan kapasitas yang kita miliki. Untuk kode etik dari kompeten itu sendiri yaitu mampu mengembangkan kapasitas diri untuk menjawab berbagai tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, kita sebagai ASN dapat membantu siapapun yang membutuhkan bantuan kita. Yang ketiga, kita harus dapat melaksanakan tugas dengan kreatif. Untuk kata kunci dari kompeten itu sendiri yaitu kinerja terbaik, keberhasilan, ahli dalam bidangnya, dan sukses. Keempat, harmonis. Untuk nilai keempat dari nilai-nilai dasar ASN berakhlak yaitu harmonis. Apa itu harmonis? ASN harus mampu untuk selalu peduli dan saling menghargai perbedaan. Artinya, sebagai aparatur sipil negara, ASN tentu harus dituntut untuk dapat selalu menghargai perbedaan, menghargai sesama, tanpa adanya melihat suku, agama, dan budaya. Jadi sebagai satu kesatuan tanpa adanya perbedaan. Untuk kode etik dari harmonis, yaitu ASN harus bisa saling menghargai tanpa melihat latar belakang. Yang kedua, harus saling menolong. Yang ketiga, harus bisa menciptakan situasi kondusif di tempat kerja. Untuk kata kunci dari nilai harmonis itu sendiri yaitu ASN harus peduli, harus menghargai perbedaan, dan harus laras. Kelima, loyal. Untuk poin kelima dari nilai-nilai dasar ASN berakhlak yaitu loyal.
loyal, yang artinya berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sebagai aparatur sipil negara, ASN dituntut harus berdedikasi dan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan bernegara. Yang dimana kepentingan negara, kepentingan bangsa itu harus diutamakan untuk dapat menciptakan ASN yang dapat melayani, yang dapat loyal dengan bangsa dan negara. Untuk kode etik dari nilai loyal itu sendiri yaitu menjalankan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan menjaga nama NKRI dan pemerintahan Indonesia yang sah. Yang kedua, mampu menjaga nama baik ASN dan pimpinan. Terus poin yang ketiganya, sebagai ASN harus mampu menjaga rahasia bangsa dan negara. Untuk kata kunci dari nilai loyal itu sendiri yaitu dedikasi, komitmen, pengabdian, dan nasionalisme. Keenam, adaptif. Poin yang keenam dari nilai-nilai dasar ASN berakhlak yaitu adaptif. Apa itu adaptif? Adaptif yang artinya ASN harus mampu berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Atau dengan kata lain, setiap perubahan atau perkembangan zaman, ASN berperan penting dalam berinovasi dan harus antusias dalam menghadapi perubahan-perubahan zaman tersebut. Kode etik dari nilai adaptif ini yaitu ASN harus berinovasi dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, ASN harus dapat mengembangkan diri dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, ASN harus selalu proaktif. Kata kunci dari nilai adaptif ini yaitu antusias, inovasi, dan kreatif. Ketujuh, kolaboratif. Untuk poin yang ketujuh atau yang terakhir dari nilai-nilai ASN berakhlak yaitu kolaboratif. Di mana ASN harus mampu bekerja sama secara sinergis. Dalam artian, sebagai aparatur sipil negara, ASN harus mampu bekerja sama dengan siapapun secara sinergis. Untuk kode etik dari nilai kolaboratif ini yaitu terbuka untuk saling bekerja sama. Yang kedua, memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada untuk kemajuan bersama. Yang ketiga, mampu menerima berbagai pihak untuk dapat melakukan kolaboratif. Kata kunci dari nilai kolaboratif ini yaitu ASN harus mampu kesediaan kerjasama dan sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kesulitan materi. Untuk poin berikutnya, di sini saya akan menceritakan ataupun pengalaman saya dalam mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Titik. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Titik telah menyampaikan materi yang bisa sangat saya mengerti. Mungkin untuk materi yang menurut saya sulit itu bukan dari materi yang Ibu Titik sampaikan, tapi lebih ke bagaimana saya sebagai aparatur sipil negara dapat mengaitkan atau mempraktekkan segala nilai-nilai yang Ibu Titik jelaskan, nilai-nilai ASN berakhlak kepada kaitan dengan tugas dan fungsi saya sebagai aparatur sipil negara. Mungkin itu yang agak sulit menurut saya, tapi saya akan selalu belajar untuk dapat memahami dan menerapkan nilai ASN berakhlak. Kendala.
Pada kesempatan ini juga saya akan menceritakan kendala-kendala yang saya alami selama mengikuti kegiatan Agenda 2. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, mungkin sedikit kendala yang saya alami yaitu mungkin uh, belum optimalnya saya mempraktekkan nilai-nilai ASN tersebut terhadap topoksi atau tugas saya sebagai ASN. Tapi dengan saya yang selalu belajar, semangat untuk belajar, saya mampu untuk bisa menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak ke topoksi atau fungsi saya sebagai ASN sehingga saya dapat menjadi ASN yang lebih baik, ASN yang berakhlak. Kesan dan pesan. Di sini saya akan menceritakan kesan dan pesan yang saya alami selama saya mengikuti kegiatan Agenda 2. Saya berterima kasih kepada Ibu Titik yang sebagai pemateri pada Agenda 2. Untuk kesannya, saya sangat senang, sangat bahagia bisa mendengarkan penjelasan yang Ibu Titik berikan, dan penjelasan yang Ibu Titik sampaikan itu mudah dimengerti sehingga saya bisa memahami, dan mungkin agak susah dalam mempraktekkan, tapi saya bisa memahami apa yang Ibu Titik sampaikan. Untuk pesan bagi Ibu Titik, semoga Ibu bisa selalu semangat dan semoga kita bisa untuk bertemu secara langsung. Terima kasih.